Langkah pertama untuk mengerjakan accurate atau aplikasi apapun di komputer akuntansi adalah membuat database Bapak Ibu. Kita siapkan ibaratnya bikin rumah punya kaplingannya dulu. Kita siapkan kaplingannya dulu. Kita klik Bapak Ibu di create new company. Icon paling kiri. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada create database local and remote. Lokal artinya database-nya kita simpan di komputer kita. Remote artinya database akan kita simpan di komputer lain jika komputer kita terkoneksi dengan LAN atau jaringan internet yang kita bisa menyimpan di folder komputer servernya sana. Nah, karena kita bekerja menggunakan komputer laptop kita sendiri, maka kita simpan di lokal Bapak Ibu. Nah, kemudian klik di sini ada kotak titik 3 ini Bapak Ibu, kita klik di sini untuk menentukan lokasi penyimpanan file database kita. Silakan Bapak Ibu simpan di mana, monggo. Sebahagia Bapak Ibu mau nyimpannya di mana. Kemudian di file name Bapak Ibu kita berikan nama filenya, nama perusahaannya Bapak Ibu PT Yosika Pun Internasional, di halaman 69 Y. Saya tambah zoom Bapak Ibu karena file saya banyak. Bapak Ibu tidak harus ada tambah zoom, punya saya tambah kata zoom. Kalau sudah create Bapak Ibu, klik create di sini. Ada konfirmasi dari Accurate bahwa file database kita simpan, kalau punya saya di D03 video diklat Accurate 2002 dengan nama PT Yosika. Kalau sudah oke, kita klik oke Bapak Ibu. Kita tunggu Accurate menyiapkan kaplingannya. Ngukur kaplingannya dulu, ibaratnya kalau kita bikin rumah nggih. Komputer yang bagus juga cepat, komputer yang tidak bagus biasanya lambat Bapak Ibu. Sampun Bapak Ibu muncul tampilan login. Sampun Pak. Baik, Ya, Pak. Ada yang dereng ya, komputernya yang rada suloyo. Dereng biasanya. Kita klik user ID dan passwordnya supervisor, bisa huruf gede, bisa huruf kecil semua Bapak Ibu. Sampun klik OK Bapak Ibu. Login berarti kita sudah masuk area coupling kita Bapak Ibu. Tadi awal kita buat coupling, sekarang kita sudah bisa masuk area coupling kita. Tampilan untuk masuk ke Accurate, welcome to Accurate Quick Setup atau persiapan singkat. Proses data penyusunan database atau database awal, setup database awal Accurate yang dipandu oleh Accurate Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Karena judul data Excel kita tadi, judul kolom-kolomnya bahasa Inggris Bapak Ibu, maka paling aman setupnya pakai bahasa Inggris. Tapi jika judul kolom-kolom data Excel-nya itu bahasa Indonesia Bapak Ibu paling nyaman nanti pakai bahasa Indonesia. Nanti saya beritahu kok nyaman pakai bahasa Inggris, di sini. Kalau nyaman pakai bahasa Indonesia, di sini letaknya, begitu Bapak Ibu. Kalau sudah klik next Bapak Ibu. Di sini ada dua, what setup do you like? Kamu suka pakai yang mana? Basic setup atau advanced setup? Sore ini kita belajar advanced setup Bapak Ibu. Nanti basic setup di akhir-akhir saja sebagai materi tambahan karena tidak sesulit
advanced setup. If you have good knowledge about accurate, jika Anda memiliki pengetahuan yang bagus tentang accurate, Anda bisa menggunakan setup advance untuk mengimpor detail financial information tadi seperti COA, daftar pemasok, daftar pelanggan, persediaan jasa dan seterusnya. Itu Anda pilih advance. Kita klik di sini Bapak Ibu, advance setup. Klik next. Langkahnya ada 20 Bapak Ibu. Kok banyak banget Pak Joko? Ya karena ini saya matur di awal tadi, accurate itu rada rekoso di awal penak di akhir. Karena di accurate ada setup aset tetap. Langkah pertama Bapak Ibu, kita diminta untuk men-setting currency mata uang. Nah, di soal kita Bapak Ibu halaman 69, perusahaan itu menggunakan dua mata uang Bapak Ibu, yaitu IDR sebagai defaultnya dan dolar. Di sana kurs dolarnya 1 dolar 14.500. Maka kita klik di bawah name ini Bapak Ibu. Silakan klik di bawah name. Kita masukkan dulu nama mata uangnya. Rupiah kita ketik rupiah Bapak Ibu. Rate-nya, kursnya 1 rupiah ya 1. Det sewu ya dijeli det sewu, sebelahu det $1 ya dapatnya 1 rupiah. Negara Indonesia, simbolnya RP. Mau IDR juga boleh, RP juga boleh. Mana yang mudah diingat atau mudah dipahami. Kemudian klik enter Bapak Ibu. Kita masukkan mata uang yang kedua yaitu dolar. Dolar USA. Rate-nya diisi kursnya 14.500. Negara USA, simbolnya napa mriku? Dolar nggih saged gantikan simbolnya dolar. Sudah Bapak Ibu? Halo, sampun? Nanti Pak belum beres. Sudah Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Jika sudah, ini kalau ada mata uang yang lain juga dibuka di sini Bapak Ibu. Juga ada mata uang dolar Singapura, dolar euro, mata uang ringgit Malaysia, semua mata uang diinputkan di dalam jika andainya mata uang itu digunakan dalam proses transaksi. Ujian CAP selalu mata uangnya 2 Bapak Ibu, ada yang 3 kadang ya. Di minimal 2 mata uang multi currency. Jika sudah klik next Bapak Ibu. Di step kedua Bapak Ibu diminta untuk mengisikan company period information. Diminta untuk mengisikan nama perusahaan dan periode akuntansinya. Kita ketikkan PT Yosika pun internasional. Alamat Jalan Berdikari 2, Karanganyar, Jawa Tengah.
Start date ini tanggal kapan perusahaan itu akan menggunakan accurate. Di situ tanggalnya 31/06/2022 Bapak Ibu. 31/06/2022. Kemudian keliru saya. 30 Juni kok 31. 30/06/2022. Fiscal year-nya ngikuti tahun start date-nya Bapak Ibu. Jika tahunnya di sini 2022, maka fiscal year juga 2022. Kalau nanti Bapak Ibu mengerjakan studi kasus yang 2021 ya fiscal year-nya 2021. Untuk mengisikan fiscal years cukup diketikkan 2 digit terakhir. 2022 ya cukup ngetik 22. 2021 cukup ngetik 21. Gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, default period ini accurate secara otomatis akan menunjuk bulan komputer kita. Bulan komputer kita 26/11/2022, maka di sini otomatis accurate akan menunjuk 11/2022. Walaupun soalnya nanti Bapak Ibu mengerjakan soal tahun 2017, 2020, 2021 tanggal start date-nya, default period accurate akan mengikuti bulan di komputer. Nah Bapak Ibu, default period ini adalah periode kapan input data itu dimulai atau transaksi itu dimulai. Nah, selama warn if, error if ini tidak diisi, maka default period ini tanggal dan tahun berapapun tidak akan berpengaruh terhadap proses penginputan transaksi. Saya ulang, selama warn if dan error if ini tidak diisi, maka default period ini diisi tanggal berapapun, tahun berapapun, tidak akan mempengaruhi proses transaksi. Apa ini warn if dan error if ini Bapak Ibu? Warn if beri peringatan jika. Ini kalau saya isi, kita isi misalnya 1 months. Ini bulannya saya ganti misalnya 06 ya, karena transaksi kita 06. Maka kalau ini kita isi warn if 1 month before atau 1 month after, ini perintah kita kepada accurate kalau kita menginput transaksi yang tanggalnya bulan Mei atau bulan Juli, 1 bulan sebelum Juni atau 1 bulan setelah Juni, kita berada di bulan Juni, tapi waktu kita menginput transaksi tanggalnya bulan Mei atau bulan Juli. Maka begitu kita mau menyimpannya, save, maka accurate akan memberikan peringatan. Benar, ini Anda akan menyimpan transaksi yang bulannya bukan bulan Juni, bulan Mei atau bulan Juli. Kalau kita klik yes, maka accurate masih mau menyimpannya. Walaupun kita berada di bulan Juni, transaksi yang kita input itu keliru tanggal bulan Mei atau bulan Juli. Ini jika warn if. Tapi jika error if yang kita isi Bapak Ibu, ini saya beri contoh, maka accurate akan menolak untuk menyimpan transaksi yang tanggalnya atau bulan transaksinya sebelum bulan Juni atau setelah bulan Juni. Karena kita berada pada bulan Juni maksudnya. Kalau kita berada pada bulan Juni, maka transaksi Mei, transaksi bulan Juli oleh accurate tidak akan disimpan atau tidak mau disimpan oleh accurate. Ini kalau dalam dunia kerja sangat penting untuk diisi karena mereka real time. Misalnya hari ini kita tanggal 26 November,
otomatis default period mereka bulan November 2022. Maka supaya jika terjadi kesalahan tanggal dalam penginputan transaksi yang salah tanggal itu tidak otomatis tersimpan, maka warn if atau error if ini perlu diisi. Ngoten Bapak Ibu. Tapi untuk pelatihan kita ini dua-duanya baik warn if maupun error if tidak kita isi. Tapi kalau ngersake diisi kayak saya ini juga nggak masalah. Tapi karena ini tidak ada data di soal kita diminta mengisi warn if atau error if, maka di sini kita kosongkan. Ngoten Bapak Ibu. Cara menghapusnya bagaimana? Ya dihapus mawon. Angka satunya di delete. Ngoten Bapak Ibu ya, ini sekilas di step 2. Kita isikan nama perusahaan, alamat, tanggal mulai buku atau tanggal data neraca atau saldo awal kita. Karena saldo awal kita bertanggal neraca saldo 30 Juni, maka start date-nya 30 Juni. Kalau tanggal awalnya 1 Juli ya kita pilih 01/07/2022. Default period paling aman, bulannya disesuaikan dengan bulan start date-nya. Selama warn if dan error if tidak diisi, default period tidak berpengaruh pada proses input transaksi. Nih, ada pertanyaan di 2 langkah ini Bapak Ibu, silahkan. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik. Next Bapak Ibu. Silakan lanjut. Next. Langkah ketiga, company tax information. Jika perusahaan itu memiliki atau dia PKP, pengusaha kena pajak. Di soal kita ada itu Bapak Ibu, form serial number, tax register number, company tax number dan terusnya ada di sana. Silakan diinputkan Bapak Ibu. Serial number, nomor seri faktur pajak. Nanti di transaksi saya akan ngajari atau menyampaikan bagaimana mencetak faktur pajak, faktur transaksi dan faktur pajak. Walaupun sekarang sudah pakai ISBT 010 step 900.22. 22 ini menunjukkan tahun Bapak Ibu, karena tahun transaksi kita itu 2022, maka tengahnya 2022. Nomor 1 234 567 nomor sak-sake Bapak Ibu. Tapi 528 ini kode Karanganyar, kode pajak di tempat saya itu 528. Atas bawah sama kita copy mawon. Tanggal pengukuhannya 03/01/2014. Branch kode cabang ada di belakangnya halaman 70. 000 berarti dia nggak punya cabang. Tipe perdagangan. KLU kode lapangan usahanya 52.000. Sudah Bapak Ibu? Gampang? Next ya, Pak.
Ya Bu, kalau sudah next. Klik next. Ya. Saya separuhkan Bapak Ibu dengan soalnya. Ya. Bentar saya ambil mouse dulu. Iya. Bapak Ibu, langkah selanjutnya di step 4. Layar saya kiri kanan kelihatan mboten nggih Bapak Ibu nggih? Ya Pak, kelihatan. Yang PDF juga kelihatan? Iya, Pak. Iya. Wong saya tuh pernah nerangkan lama itu ternyata yang kelihatan hanya kanan kirinya nggak kelihatan. Dan yang di sana ya diem saja. Artinya saya ketika lihat rekamannya itu elek banget itu. Jadi baik. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengimpor daftar akun yang kita punya di data Excel tadi. Tuh yang ini akun-akun ini akan kita impor ke dalam Accurate. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, karena kita sudah punya COA sendiri, chart of account sendiri, maka akun-akun yang ada di Accurate ini, defaultnya ini tidak kita pakai. Maka akan kita hapus semuanya kecuali akun yang dicetak huruf kapital. Opening dan return earning ini tidak bisa dan tidak boleh di delete. Jadi akun-akun dari account receivable sampai advance sales $USA ini tidak kita pakai karena kita sudah punya daftar akunnya, di data Excelnya sudah ada. Nah, untuk menghapusnya Bapak Ibu, di sini klik kanan delete boleh, klik di sini delete atas ini juga boleh. Monggo silakan pena yang mana, monggo ini dihapus satu-satu sampai tersisa 2 akun saja yang dicetak tebal. Jangan sampai kehapus. Ya. Pastikan tersisa 2 ini Bapak Ibu. Ya. Sampun Bapak Ibu. Sudah Pak. Nah, untuk mengecek kebenaran data start date Bapak Ibu, tadi kan kita ngisi start date di sini ya. Nah, di sini ada start date-nya. Apakah benar kita sudah 30.06.22? Di account chart of account ini di as of-nya, kalau di sini sudah 30 Juni 2022, berarti Bapak Ibu setting start date-nya sudah benar. Kadang-kadang orang lupa tanggalnya tidak dirubah, sini tanggalnya misalnya 26/11/2022. Nah, itu berarti start date-nya belum diedit Bapak Ibu. Betul ya? Nah, baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya setelah kita menghapus semua akun dan tersisa 2 akun ini, kita akan mengimpor yang data Excel tadi Bapak Ibu. Yang data Excel tadi ini akan kita impor, kita masukkan ke dalam Accurate. Langkahnya Bapak Ibu, di sini ada klik here to import. Ada Bapak Ibu? Ada nggak? Enten Pak. Baik, ini silakan diklik Bapak Ibu. Klik here ini diklik.
Di sini muncul tab import GL account from file. Punten Pak, yang macet tadi di sini yang mana ya? Sekedap saya review. Ibu posisi di sini. Ya. Nah, di sini ada klik here to import, ada? Ya. Oh, Ada? ya. Ada? Ya. Ya, silakan diklik. Maka akan muncul lampiran import GL, maksudnya mengimpor daftar akun. Kita cari, kita ambil daftar akunnya Bapak Ibu, klik di sini Bapak Ibu di folder ini. Kita cari filenya. Bapak Ibu ingat nyimpennya di mana toh filenya toh? Yang tadi di-download dari WA. Ambil filenya. Ya punya saya, punya Ibu beda tempat penyimpanan. Nah, di sini filenya belum kelihatan Bapak Ibu. No item match your search. Kenapa tidak muncul filenya? Yang kita carikan file Excel. Nah, di bawah ini files of type-nya Interbis GDB. Maka di bawah ini kita ganti file Excel. Maka sudah muncul file Excel yang akan kita impor ke dalam Accurate. Sudah ketemu Pak Ibu? Sudah Pak. Baik, ada yang belum? Sudah semua Bapak Ibu? Oke. Klik di COA Bapak Ibu, karena kita akan mengimpor daftar akun. Kita klik di COA lalu pilih open. Di sini ada konfirmasi file name di bla 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 bla. Ini kalau diturut ke kanan COA. Nah, jika sudah ekstrak data Bapak Ibu, klik ekstrak data. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. File Excel ini Bapak Ibu diimpor oleh Accurate, kemudian diekstrak, dimasukkan di file source ini Bapak Ibu. Account number, account name, opening, sampai dengan parent account sini. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, yang akan kita impor ke dalam Accurate itu adalah datanya, bukan judul kolomnya. Yang kita butuhkan kan akun kas, kas IDR, kas USD dan seterusnya ini. Maka Bapak Ibu, setelah diekstrak masuk di file source ini, karena yang kita akan gunakan adalah isinya bukan judul kolomnya, maka judul kolomnya ini kita hapus Bapak Ibu. Klik kanan, delete. Do you wish to delete account number? Yes. Sehingga yang tersisa adalah akun kas sampai akun yang terakhir, judul kolomnya tidak kita impor, tidak kita ambil. Sampun? Sampun Pak. Baik. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini kan di data sumber ini kolomnya kan kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai dengan kolom 6. Nah, tentu ini. Nah, maka kolom-kolom ini akan kita beri judul Bapak Ibu. Untuk memberi judul kolom-kolom ini Bapak Ibu, lewatnya define to field name. Kita akan mendefinisikan kolom-kolom ini supaya nanti ada nama-namanya. Betul. Nah, di sini letaknya di define to field name.
Account number kita definisikan dengan account number. Account name kita definisikan dengan account name. Sudah sampai account name Bapak Ibu? Sudah sampai account name? Ya. Perhatikan Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ketika kita ngeklik account number didefinisikan ke account number, maka kolom 0 di sini berubah menjadi account number. Ketika kita mengisi account name, maka kolom 1 tadi sini kolom 1 berubah nama menjadi account name. Jadi proses ini adalah memberi nama judul kolom-kolom di available source ini melalui proses mendefinisikan atau memasangkan kolom data sumber dengan kolom yang kita butuhkan di accurate. Oke, kita lanjut. Opening balance kita definisikan opening balance. Account type, tipe akun ke account type. Tipe akunnya sangat banyak, maka di sini kita diminta mendefinisikan satu persatu Bapak Ibu. Begitu kita klik account type akan muncul define your account type source. Muncul ini Bapak Ibu. Tampil ini nggih? Nggih. Ya, Kasbank kita definisikan Kasbank. Inilah tadi kenapa saya menyampaikan kalau akun name-nya atau judul kolomnya pakai bahasa Inggris, kita setupnya pakai bahasa Inggris karena tinggal menyamakan saja sisi kiri dengan sisi kanan, other asset dengan other asset, fixed asset. Iya. Opennya tadi udah kepencet, itunya belum dirubah, pribung deh. Gimana Bu? Diulang? Tadi akun tipenya saya ini langsung tak cancel gitu loh, belum diubah itu. Diklik aja lagi di sini Bu, di account type-nya diklik lagi, klik account type gitu. Sudah muncul Bu? Belum. Ini kan saya cancel. Tadi gitu bukan? Ya. Diklik aja, gini lagi. Tak ulang dulu. Klik account type kan muncul lagi di sini. Muncul ke Bu? Ya, enggak. Ya. Kasbank dengan Kasbank. Pokoknya kiri apa kanan sama. Maksudnya kalau di data Excel kita inventory nanti dimasukkan ke accurate tipe akunnya apa. Jangan sampai misalnya di sini inventory di accurate-nya kita keliru account receivable, maka nanti akun persediaan kita oleh accurate dijadikan akun piutang. Ini sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Ini sampai ke bawah sampai other expense. Diturunkan ke bawah terus sampai notok paling bawah. Long term ke long term, ekuitas ke ekuitas, revenue ke revenue. Turunkan lagi Bapak Ibu, COGS ke COGS, expand ke expense, other expense ke other expense, other income ke other income. Jika sudah dari atas ke bawah sudah selesai semua definisi dan benar, other expense ya other expense, jangan keliru other income, nanti tidak akun other expense masuk di kelompok other income. Kalau sudah klik OK Bapak Ibu di sini, klik OK. Sampun? Oh. Dereng, oke sabar.
Hai yang sabar maksudnya. Kalau sudah, bilang sudah Bapak Ibu nggih. Oh, Punta. Nggih. Sampun nggih. Baik. Currency ke currency Bapak Ibu. Muncul define your currency. Kalau di data Excelnya rupiah, di accurate dijadikan mata uang apa? Dipilih di sini. Rupiah ke rupiah. Dolar ke dolar USA. Jangan kebalik. Rupiah ke dolar, dolar ke rupiah, nanti di accurate mata uang rupiah dijadikan dolar, dolar dijadikan rupiah. Oke. As of balance. As of balance. Parent account, parent account. Ini sudah semua sampai bawah Bapak Ibu. Tandanya semua sudah kita definisikan adalah di bawah ini ada namanya required field. Field yang dibutuhkan. Kalau yang di sini ini udah kosong Bapak Ibu, berarti source column data ini sudah kita definisikan semuanya. Tuh. Ya. Sebentar, saya cek dulu Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu, langkah terakhir untuk impor akun ini adalah kita mencocokkan format date. Sini Bapak itu ada data format Bapak Ibu, date format. Format tanggal ada nggih? DDMMYY. Format tanggal yang ada di date format ini harus sama dengan format tanggal yang di as of balance di available source di bawah ini. Kalau di sini 30.06.2022 DDMMYY, di sini juga DDMMYY. Kalau di sini MMDDYY, di sini Bapak Ibu ubah menjadi MMDDYY. Nah, biasanya Bapak Ibu format tanggal di as of balance ini mengikuti tanggal komputer 26/11/2022 ini DDMMYY. Maka paling aman Bapak Ibu sebelum mengerjakan dengan aplikasi komputer apapun, Bapak Ibu format tanggalnya dibuat DDMMYY. Nah, tampilan di saya as of-nya DDMMYY, di sini sudah DDMMYY, maka saya tidak perlu mengedit date format ini. Apakah ada di laptop Bapak Ibu yang di sini di as of balance di sini ini di MMDDYY? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Baik. Jika tidak ada, tapi ingat-ingat ya, jikalau terjadi di komputer anak-anak besok bisa jadi di sini kok MMDDYY, maka di date formatnya harus MMDDYY. Kalau ini formatnya tidak sama Bapak Ibu, gagal impor nanti, datanya tidak berhasil diimpor. Nah, ini karena sudah sama, mari kita klik impor data Bapak Ibu. Klik impor data. Di sini ada informasi 68 records imported. 68 akun terimpor, 0 records filed. Apakah ada tempat Bapak Ibu yang gagal? Apakah ada tempat Bapak Ibu yang gagal? Baik, lancar ya, klik OK. Ya. Nah, di akun-akun yang kita impor tadi oleh Accurate diletakkan di sini Bapak Ibu. Dari kas sampai ke bawah.
sebelum Bapak Ibu lanjut, Bapak Ibu cek antara nama akun dengan tipenya, mata uangnya, kas bank, kas IDR rupiah, kas USD dolar, piutang, akun receivable, uang muka juga termasuk. Terus ke bawah Bapak Ibu, pastikan nama dan tipe akunnya sudah tepat. Kalau misalnya ada yang salah, bagaimana Pak Joko? Bisa diperbaiki di sini Bapak Ibu. Ini sekaligus problem solver ya, jika terjadi besok waktu Bapak Ibu ngajar ada masalah. Jika terjadi tipe akunnya waktu definisikan tadi, kas ke kas bank, akun receivable ke akun receivable, terjadi kesalahan karena judulnya yang salah, misalnya akumulasi ini salah misalnya, maka bisa diperbaiki di sini Bapak Ibu. Di sini nih. Nah, ini akunnya bisa diedit di sini. Gitu nggih. Itu kalau terjadi kesalahan. Jika sudah benar semua Bapak Ibu, kita isikan default account for opening balance di bawah ini. Opening balance kita isi dengan opening balance equity. Sudah Bapak Ibu? Ya. Ini kalau Bapak Ibu yang ngajar MIOP, opening balance itu sama dengan historical balance account. Akun penyeimbang. Jadi kalau di jurnal itu bunyinya debit kas, kreditnya opening balance. Kalau di MIOP, kas pada historical balance. Nanti jika sudah balance antara debit dan kreditnya, maka historinya saldonya 0. Sama di kredit juga sama. Jika nanti saldonya sudah debit kreditnya sama, tidak ada yang salah, maka opening balance itu saldonya juga 0. Baik, kita next Bapak Ibu. Step kelima, currency default account. Langkah ini langkah untuk menentukan akun-akun yang terkait dengan akun payable, akun receivable, uang muka penjualan, uang muka pembelian, sales diskon, laba rugi terrealisir, laba rugi belum terrealisir ini, ketika menggunakan mata uang rupiah, akun yang digunakan, akun payable-nya akun apa? Nanti kalau menggunakan akun dolar, akun payable-nya, akun receivable, dalam penjurnalannya pakai akun apa? Ini namanya currency default account. Nah Bapak Ibu, kita isikan mata uangnya dua Bapak Ibu, ada rupiah dan dolar, kita isi yang rupiah dulu. Akun payable-nya kita pakai hutang usaha IDR. Karena akun kita ini Bapak Ibu di perusahaan di sebelah kiri saya ini, akun hutangnya hutang usaha IDR di bawahnya. Mana tadi? Nah, akun piutangnya piutang usaha IDR. Kita pilih ya IDR. Advance sales, uang muka penjualan IDR. Advance purchase, uang muka pembelian IDR. Sales diskon, ke diskon penjualan. Realized gain or loss, inilah baru kita realisir IDR. Mana IDR? Oh bawah. Bentar. Belum terrealisir IDR. Enggak sidik. Ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini, ada akun-akun yang Bapak Ibu perlu pertanyakan? Fungsi akun-akunnya? Bisa dipaham semua Bapak Ibu akun-akunnya? Ini Pak,
maksudnya apa? Yang laba rugi terrealisasi dan belum terrealisasi ya? Ya. Baik Bapak Ibu, pada perusahaan yang transaksinya multi currency itu akan terjadi perubahan kurs mata uang antara misalnya pada waktu membeli kredit harganya $1.000, kursnya 14.500, berarti utang kita nilainya 14,5 juta. Ternyata pada waktu kita nyusun laporan akhir bulan kursnya menjadi 15.000, maka di laporan keuangan kita nilai hutang kita tidak lagi 14,5 juta tetapi nilainya 15 juta. Berarti secara rupiah hutang kita bertambah 500.000. Tetapi 500.000 itu kan baru dalam bentuk laporan, kita belum melakukan pembayaran. Nah, secara ekonomis berarti kita mengalami ketambahan kewajiban dari 14,5 menjadi 15 juta. Tambah 500.000 itu di akun kita disebut laba rugi belum terrealisir. Ada kerugian kenaikan hutang yang disebabkan oleh selisih kurs 500.000. Nah nanti misalnya Bapak Ibu tanggal 5 bulan berikutnya kita melunasi hutang itu 15 juta, maka 500.000-nya itu tidak lagi menjadi laba rugi belum terrealisir, tetapi sudah menjadi laba rugi terrealisir karena sudah melakukan proses pembayaran. Sama dengan kalau kita menjual, misalnya menjual dalam dolar, dijual $2.000, harganya 14.500, maka piutang kita ke customer adalah 29 juta. Pada waktu laporan keuangan disusun akhir bulan kursnya 15.000, maka piutang kita ke customer berubah menjadi 30 juta. Naik dari 29 ke 30 juta namanya naik 1 juta, itu namanya laba belum terrealisir. Nah, misalnya tanggal 5 bulan berikutnya customer membayar ke kita 30 juta secara nilai rupiah, berarti secara rupiah kita memiliki keuntungan atau laba terrealisir 1 juta. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, dua akun ini akun yang muncul pada perusahaan yang multi currency. Kalau perusahaan itu hanya menggunakan mata uang rupiah, maka dua akun ini boleh tidak diisi karena memang tidak diperlukan dalam proses transaksi. Ngeten Bapak Ibu bisa diterima nggih? Nggih, Pak. Baik. Selanjutnya kita next Bapak Ibu. Nggih, Pak. Kita next. Belum saya next dulu. Ada yang terlanjur next? Ada yang sudah terlanjur next? Kalau terlanjur di previous back atau di back bahasa kita, di previous langkah sebelumnya. Ini kita baru men-setting default currency untuk rupiah. Tadi kita punya dua mata uang perusahaan kita ini. Maka setelah rupiah ini kita isikan, sekarang kita mengatur akun-akun ini ketika menggunakan dolar Bapak Ibu. Nah, akun payable-nya utang USD sudah ditata oleh Accurate. Akun receivable piutang USD sudah ditata oleh Accurate. Nah, kita noto yang advance sales ini, uang muka penjualan USD, uang muka pembelian USD, diskonnya sama Bapak Ibu. Realis gain-nya, laba rugi terrealisirnya USD, ini juga USD. Kalau mata uangnya 10 Pak Joko, ya di sini kita 10 kali Bapak Ibu, rupiah, dolar, terus real, terus baht, terus euro, terus dolar Singapura. Mungkin kalau transaksinya pakai 10 mata uang, ya berarti kita didesain akunnya ini Bapak Ibu ada kas IDR, kas USD, kas US Singapura.
Meet sekarang juga ada batasnya ya Bu ya. Tak kira Zoom saja yang ada batasnya, tua saya nggak pakai Zoom tadi. Kalau misalnya cuma sampai satu Gimana Bella? berarti Kok suaranya kecil sekali Bella ya? yang pakai satu jadi kan berarti pakai DR aja ya. Iya Bu, kalau hanya rupiah ya rupiah saja. Kalau selalu kakak itu kan hanya rupiah ya, maka rupiah saja yang ditata. Tapi kalau mata uangnya ada 5 ya, kita 5 kali men-setting dan termasuk Bu, apa namanya? Termasuk Nilai sekian iya. Hanya kalau CAP memang Bu, semuanya di akunnya 2. Jadi kalau akunnya ini ada mata uangnya itu 3, ya di sini kita kasnya ada kas USD, kas dolar Singapura dan seterusnya gitu. Bentar ya. kalau cuma satu ya realize-nya sama realize-nya tetap diisi Pak. Gimana Bu? Kok putus-putus ya Bu? Gimana Bu? Kalau mata uangnya ya kalau mata uangnya cuma satu gambar terrealisasi dan belum terrealisasinya tetap diisi Pak ya. Boleh diisi, boleh tidak diisi Bu yang di sini. Realized gain or nih, jika mata uangnya hanya rupiah saja kan tidak muncul laba rugi ya. Tidak muncul laba rugi selisih kurs, maka boleh diisi, boleh tidak diisi. Kalaupun tidak kita isi nanti oleh Accurate sudah otomatis diisikan sendiri Bu. Ya Pak, terima kasih. Iya Bu, baik. Jadi ketika mata uang kita ada 2, di sini kita nyetingnya 2 kali, yaitu mata uang rupiah dan dolar. Dan kalau Bapak Ibu lihat struktur akunnya di sini, akunnya ya ada kas IDR, kas USD. Kalau nanti ada kas dalam euro ya di sini ada kas euro. Nanti akunnya semakin banyak, akun-akun yang menampung mata uang masing-masing. Oke. Baik Bapak Ibu, kita klik next Bapak Ibu. Di sini di other list Bapak Ibu, di other list itu Bapak Ibu diminta untuk menginputkan terms of payment dan taxes, syarat pembayaran dan pajak. Ini kita sudah selesai di akun, kita diminta untuk memasukkan syarat pembayaran dan pajak. Di soal kita Bapak Ibu di halaman berapa ini saya lupa ini. Syarat pembayarannya ada COD 1/10N30, 2/10N30, 2/10N60, net 30, net 60. Ini ringkasan dari syarat yang ada di daftar pemasok maupun daftar pelanggan. Nah, cara menuliskan Bapak Ibu ke dalam Accurate bisa dengan klik add. Di sini ada add Bapak Ibu. Bisa dengan klik add, diketikkan. Misalnya kita ngetikkan syarat net 60, kita ambil yang bawah ya. Net 60. Maka untuk menuliskan di sini kita mengetikkan each page win 0, diskonnya 0, tanggal jatuh temponya 60, kemudian keterangannya net 60. Lalu kita klik OK Bapak Ibu. Ini langkah pertama. Maka di sini sudah muncul diskon persennya 0, diskon D-nya 0 karena memang tidak ada diskonnya ya. Jatuh temponya 60. Maka di sini keterangannya NIM-nya net 60.
Atau langkah kedua boleh juga dengan diketik langsung Bapak Ibu di sini. Contoh ini tadi sudah net 60 ya, kita enter. Nah, di sini misalnya kita mau ngetik yang net 30. 0 diskon D-nya 0, ini-nya 30. Name-nya tidak perlu ditulis, langsung di enter saja sudah muncul namanya. Nah, net 60 sudah, net 30 sudah. Sebentar, ini ada yang baru gabung. Sekarang yang 2/10 N60, saya dari bawah ya Bapak Ibu, dari atas sudah apa-apa. Saya mengasih contohnya dari bawah. 2/10 berarti persentasenya 2. Sebentar, ada yang gabung. Persentasenya 2%, diskon dash-nya 10 di sini. Tanggal jatuh temponya atau hari jatuhnya 30. Enter, enter. Yang 60 2/10 60 enter. 1/10 net 30 1% 10 hari 30. Kalau COD cukup 000 ini kita enter nanti muncul COD. Nah. Sudah Bapak Ibu? Ada kesulitan? Ya, saya tadi sampai S ya, jadi beda. Ya, pelan-pelan J. Jadi bisa dari add, bisa langsung diketik sini. Tadi misalnya net 30 yang 000, net in-nya 30. Name-nya tidak perlu diketikkan karena otomatis diisikan oleh Accurate. Ini netnya beda, Pak. Gimana Bu? Netnya beda. Itu kan 2/10. Ini jadi 10/2. Keliru ininya, keliru diskonnya. Jadi kalau di sini 2/10 berarti kan diberi diskon 2% jika membayar 10 hari sejak pembelian atau sejak penjualan. Jadi kalau di sini munculnya 10/2 berarti keliru di sini. Diskonnya harusnya 2, diskon disknya yang 10. Jadi 10 ini diskon disknya. 2 itu diskonnya, 10 itu diskon disknya. Hari masa diskonnya. Diedit aja, diketik lagi, titik-titik gitu. Ini diskonnya udah 2. Terus diskon day-nya udah 10. Ya. Net-nya 30. Diantar aja, nanti keluar 2/10 yang 30. Diantar aja, nggak usah diisi. Net name-nya nggak usah diisi, langsung diantar aja. Sudah Bu? Sudah terisi? Ya, semua diisikan Bapak Ibu dari
Tadi saya ngisinya dari bawah ya, net 60, net 30, 2/10N60, 2/10N30, 1/10N30, yang terakhir COD. Bapak Ibu ngisi dari atas juga nggak masalah. Oke Bu, baik. Sekarang kita masuk ke teksis Bapak Ibu. Pajak. Di soal kita pajaknya PPN ini Bapak Ibu. Nama PPN, kode P, rate 11%, keterangan PPN 11%. Kita bisa memasukkan langsung di sini boleh, seperti tadi di sini boleh, atau lewat add juga boleh. Nah, saya ngajari pakai add Bapak Ibu ya. Tapi lewat atas bawah boleh. Kita klik add Bapak Ibu. Name PPN. Rate diisi dengan persentasenya 11, nggak usah pakai persen. Kodenya diisi P. Deskripsinya, keterangannya PPN 11%. Kemudian kita pilih akun yang digunakan untuk mencatat PPN. Sales tax itu berarti untuk mencatat PPN keluaran. Purchase tax akun yang dipakai untuk mencatat PPN masukan. Kita pilih melalui ini Bapak Ibu. Seketika hitam ini, klik. Kita cari PPN keluaran. PPN. Nah, PPN keluaran. Ketik aja PPN, nanti udah muncul akun PPN-nya. Kemudian yang purchase tag kita pilih di sini PPN masukan, bawahnya mesti artinya jika terjadi proses penjualan, Accurate akan mengkredit PPN keluaran. Jika terjadi proses pembelian, Accurate akan mendebet PPN masukan. Sampun Bapak Ibu. Kalau sudah klik OK, maka sudah masuk di sini Bapak Ibu. Diisi di sini langsung juga boleh, sama saja. Oke. Sudah Bapak Ibu? Halo? Sudah. Baik. Sudah, Pak. Ada yang merasa kesulitan sampai di step 6 ini, langkah 6? Tinggal ngikuti langkahnya aja, isi. Oh, dia minta apa kita isi sesuai permintaannya gitu. Baik, kalau sudah next Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di langkah 7 atau di bagian customer dan vendors. Di langkah 789 kita diminta untuk memasukkan data pelanggan dan pemasok. Di langkah 7 Bapak Ibu kita diminta untuk memasukkan tipe pelanggan. Di soal kita Bapak Ibu, di data pelanggan di sini menika tidak ada keterangan khusus tentang tipe pelanggan. Misalnya tipe pelanggan dalam kota, luar kota, pelanggan keluarga non keluarga, pelanggan setia dan tidak setia. Maksudnya mungkin pelanggan sing kula aneh kesini terus gitu. Pelanggan pemerintah dan non pemerintah misalnya. Nah, karena tidak ada tipe pelanggannya, di sini tidak ada keterangan tipe pelanggannya, maka kita biarkan di sini tipenya general umum Bapak Ibu. Tapi kalau ada tipenya, maka diklik add tipe pelanggan dolar, tipe pelanggan rupiah, tipe pelanggan dalam kota, luar kota, tipe pelanggan apa dan apa gitu. Pokoknya selera perusahaan
mengklasifikasikan pelanggannya dengan tipe seperti apa. Ini terkait dengan tipe pelanggan. Kemudian shipment methods, metode pengiriman, baik pengiriman ketika membeli maupun menjual. Ketika menjual, apakah ada kebijakan khusus dari perusahaan terkait dengan pengiriman? Misalnya pakai JNE, JNT, Indah Kargo, pakai truk sendiri, atau pakai angkutan siapa gitu. Nah, jika ada maka dituliskan di sini Bapak Ibu, tinggal ngetikkan di sini JNE, enter JNT, enter kantor pos, enter truk, enter Express Nopo gitu. Nah, di soal kita Bapak Ibu, di studi kasus kita tidak ada keterangan tentang shipment methods, maka karena tidak ada keterangannya, shipment method ini kita, baik customer maupun shipment method ini kita skip, kita lewati, tidak kita isi apapun. Maka kita klik next Bapak Ibu. Saya besarkan sedikit karena tampilan saya tidak utuh. Nah, langkah ke-8 Bapak Ibu, kita diminta untuk menginputkan daftar pelanggan. Kalau pelanggannya cuma satu, cukup diketik manual Bapak itu klik add, sudah masukkan data pelanggannya, nomor pelanggan, namanya, alamatnya, alamat pajak, provinsi, kode pos, negara, bla bla bla, terus terminnya apa dia, yang mana terminnya dipilih, kemudian mata uangnya dipilih rupiah atau dolar, kemudian saldo awalnya berapa diinputkan. Ini kalau datanya cuma 1 atau 2. Nah, karena data kita banyak Bapak Ibu, data kita tadi ada ini, ada 12-an, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka, dan kita sudah punya data Excelnya, kita impor seperti saat kita ngimpor akun Bapak Ibu. Kita klik here to import. Kita klik di sini Bapak Ibu, klik here. Cari filenya Bapak Ibu. Accurate otomatis sudah mengarahkan kita ke tempat yang pertama kali saat kita ngambil COA. Interface-nya kita ganti dengan Excel. Kita klik yang daftar pelanggan. Klik open. Sampun. Ekstrak data. Setelah ekstrak data, di bagian available source ini sama langkahnya Bapak Ibu, kita hapus baris pertama ini, kita hapus. Di sini ini kita hapus, klik kanan delete. Lalu kita definisikan untuk memberi nama pada judul-judul kolom di available source ini. Kita definisikan Bapak Ibu, customer number ke customer number, name customer name. Currency ke apa Bapak Ibu? Currency ke currency. Mana kita cari Bapak Ibu ke bawah. Banyak banget Bapak Ibu. Nah, ini currency ke currency. IDR kita ke IDR, ke rupiah. USD ke USD. Klik OK. As of ke as of. Kita cari. Opening ke opening. Opening balance. Invoice number, kita cari invoice number.
Di sini ada invoice number OB. OB itu opening balance. First tax kita definisikan ke pajak pertama first tax. Muncul define your first tax P ke PPN. Term ke termin. Muncul source data, kita definisikan. Nggak boleh keliru Bapak Ibu. 2/60 ya 2/60, 1/10, N30 ya 1/30, net 60 ke net 60. Pastikan semua sudah terdefinisikan. Kalau sudah, klik OK. Kemudian di request field dalam Ini kok ya, ini yang 1/10 ya. iya, Yang dipannya yang masukin. belum ada. Ini ada 1/30. Berarti waktu bikinnya keliru. Belum ada, Pak. Gimana Bu? Tadi kan di ini ya. Adanya ada 1/10. Sebentar. Ini kan 2/10 N60, 1/10 N30. Sini nggak ada. Nah, nggak ada. Ya itu Adanya 2/10 aja. ya itu berarti tadi belum dibuat yang 1/10 N30. Yang ini belum dibuat ini. Yang B ini, yang syarat pembayaran B belum dibuat. Nggak apa-apa, dipilih kan yang terdekat dulu, nggak apa-apa, nanti diedit. Ya, pilih yang terdekat dulu, nanti diedit ketika sudah selesai setup awal. Ya. Ya. Oke. Kemudian di bawah ini ada request file name, bisa ada consumer type. Berarti ini kita diminta mengisi general. Ya. Sudah Bapak Ibu? General sudah diisi? Ya. Baik. Di bawah ini Bapak Ibu di file source bagian kanan ada add opening balance if number bla bla bla. Ini maksudnya jikalau ada pelanggan yang memiliki saldo piutang dengan nomor faktur lebih dari 1, kan bisa jadi ya dia punya tunggakan beberapa faktur gitu. Agar beberapa faktur itu bisa diimpor semuanya dan digabungkan ke pelanggan yang bersangkutan, maka ini kotak ini kita centang Bapak Ibu. Ini kita centang. Tetapi jika kayak kasus kita ini misalnya, ini kan prasandi SI 011. Kemudian Hijaz SI 078. Satu pelanggan, ya Bu? Kalau customer-nya itu kehapus 1 tadi gimana? Apanya yang kehapus 1 Bu? Itu customer-nya yang customer name Prasandi itu saya tadi kehapus pas. Ya nanti ditambahkan. Nanti kalau sudah selesai ditambahkan. Saya ajari nambahin nanti. Oke, Yeah. Saya ulang dulu, add opening balance if number ini harus kita centang jika ada satu pelanggan atau satu pemasok yang memiliki saldo piutang atau hutang dengan faktur lebih dari 1 nomor. Tujuannya agar
faktur yang jumlahnya lebih dari satu itu saldonya bisa direkap jadi satu saldo di total oleh accurate begitu. Kalau nanti tidak kita centang, jika pelanggan pemasok itu memiliki faktur lebih dari satu, yang terimpor oleh accurate hanya salah satu. Jadi misalnya punya dua faktur, ya yang diimpor hanya salah satu dari dua itu. Nanti yang satunya kita akan menambahkan manual, kerja dua kali. Itu nggih. Nah, tapi jika kayak ini data kita ini satu-satu dok ini nggak dicentang nggak apa-apa. Tapi paling aman biar nggak lupa sebagai pemula dalam accurate belajar, ini kita centang Bapak Ibu. Ngoten nggih. Terus yang terakhir sama seperti waktu kita mengimpor akun tadi, cek tanggal as of balance-nya. Jika di sini DDMM dan di sini sudah DDMM, langsung bisa impor data. Tapi jika di sini MMDD, di sini harus kita ubah menjadi MMDD. Ngoten? Nah, karena di soal kita sudah DDMM, maka ini langsung impor data. Klik records. Nih. Nah, sekarang saya mau bukan ngajari, memberitahu bagaimana seperti tadi siapa Bu yang kehapus satu? Tari. Oh ya Bu Tari. Prasandi ya Bu yang kehapus ya? G. Ya, baik. Kehapus satu kita tambahkan karena cuma satu, ditambahkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang kehapus 3, sisa 1 tok, ya diimpor ulang, diproses klik here ulang. Karena cuma 1 ya, ini add sini saja Bu, add. G Pak. Customernya C00 berapa, di situ monggo, otomatis biasanya Bu, namanya ditulis di sini Prasandi. Di data kita tidak ada alamatnya, nggak usah diisi alamatnya, macam-macam nggak usah diisi karena nggak ada keterangannya. Langsung di termin Bapak Ibu, klik termin. Di soal kita Prasandi terminnya 2/10N60. Maka klik di termin 2/10N60. Sampun? Mata uangnya dia rupiah, ini sudah rupiah. Dia punya saldo 90 juta dengan nomor invoice SI011. Maka di opening balance ini Bu, klik di sini ini ada titik 3 ini Bu, ada toh? Ya. Diklik. Kita masukkan nomor faktur dan saldo Prasandi. SI 011 tertanggal 30/06/2022, saldonya 90 juta. Sampun? Klik OK. Klik di sales. Dia ada PPN-nya, kita isi teks satunya PPN 11%. Jadi kalau mau komplit gitu Bapak Ibu, ini semua yang ada di sini ini kayak kolom kabeh. Jadi tak hitung, kalau saya hitung itu totalnya 42 kolom ke kanan, nanti otomatis data ini semuanya terisi. Sampun Bu nggih? Kalau sudah klik OK Bu, mohon klik OK saja. Saya nggak klik OK karena data saya sudah lengkap nggih. Saya klik cancel, jangan klik OK. Maka sudah muncul di sini Prasandi nggih Bu? Pak. Jika data yang tergagalkan atau tidak terisi itu lebih dari 2, Bapak Ibu impor ulang saja enggak apa-apa. Sampun. Next. Ke vendor pemasok Bapak Ibu. Langkahnya sama seperti impor akun, impor pelanggan. Klik here. Buka foldernya.
Cari filenya Interbus, kita ganti dengan Excel. Daftar pemasok. Klik open. Ekstrak data. Hapus baris pertama di available source. Di bawah ini, ampun kehapus ke sore. Nah, pastikan datanya lengkap. Sampun? Kita definisikan kolom. Vendor number ke vendor number. Vendor name ke vendor name. Currency ke currency. IDR ke IDR, rupiah, USD ke USD. S of balance ke S of balance. Cari Bu, bawah. Opening ke opening. Ini mau opening. Seret. Nah ini. Paling pernah pakai mouse Bu, saya pakai mouse ini. Invoice number ke invoice number. Turunkan lagi sampai ke bawah. First tag ke first tag. Pajak first tag. PPN ke PPN. Termin ke termin, Bapak Ibu, term. Dua garing 10 N30 net 30, jangan keliru ya. Sampun mendefinisikan. Sudah Bapak Ibu mendefinisikan kolomnya, sudah define-nya? Sudah. Baik. Kemudian add opening-nya dicentang Bapak Ibu. Di sini dicentang. Terakhir cek tanggal as of balance dengan date format dengan di sini. Jika sudah sama, impor data. Oke. Setiap selesai satu step, pastikan next. Kadang-kadang itu lupa nggak next Bapak Ibu. Akhirnya data vendor dan customer numpuk nenggone customer. Nah, itu lucu, data daftar piutang dan pelanggan jadi satu. Karena tidak next. Next Bapak Ibu. Kita masuk di project dan departemen. Perusahaan kita tidak memiliki project dan tidak memiliki departemen. Maka langkah ini kita skip. Kita next. Besok kalau kita latihan yang project kontraktor ya baru. Kita next, sekarang kita memasukkan data terkait dengan inventory Bapak Ibu, persediaan. Di inventory Bapak Ibu diminta mengisi data gudang, warehouse, item default account, akun-akun yang dipakai dalam pencatatan persediaan, production default account, tapi nanti kita lewati karena bukan perusahaan industri, metode persediaan dan itemnya. Baik, sekarang kita isikan yang warehouse. Bapak Ibu, kita lihat di soal kita tentang data gudangnya. Adakah data gudang di kita? Penjelasannya di persediaan. Di persediaan hanya ada, bentar tak ceknya dulu Bapak Ibu ke atas nih. Di kita tidak ada data gudang, hanya ada data metode persediaannya first in first out dan semua barang terkena PPN. Karena belum ada keterangan bahwa dia punya gudang lebih dari satu, maka Bapak Ibu ini kita biarkan ke gudang center, gudang pusat. Kita biarkan. Nah,
Kemudian yang item kategoris, kategori barang. Tadi di tempat kita di data Excel-nya Bapak Ibu, di sana ada kategori barang. Saya buka lagi ya data Excel-nya. Di soal ini lupa tidak tercover data Excel-nya, inventory kategorinya. Sebentar. Persediaan. Agak muser-muser Bapak Ibu. Di sini ada kategori Bapak Ibu, kategori smartphone dan tablet. Ini kita isikan ke dalam data sini Bapak Ibu. Ke bawah ini. Kita isikan smartphone dan tablet. Ya. Di sini nggak ada gudang, toh keterangan gudang nggak ada. Baik. Kalau sudah Bapak Ibu, nanti kalau ini tidak diisi Bapak Ibu, kategorinya nggak diisi, nggak bisa diimpor karena di data Excel-nya ada item kategori. Maka di sini harus diisi dulu kategorinya smartphone dan tablet. Klik next Bapak Ibu. Langkah selanjutnya di step 12, kita diminta untuk menentukan akun-akun inventory, sales yang dipakai oleh Yosika Pon dalam bertransaksi. Akun yang dipakai untuk inventory akun apa, sales akun apa, dan seterusnya. Intinya akun-akun terkait dengan mutasi barang itu akun apa saja yang dipakai. Kita petakan inventory dengan persediaan barang dagangan, sales dengan penjualan. Mana penjualan Bapak Ibu? Penjualan barang. Sales return dengan retur penjualan. Sales diskon dengan diskon penjualan. Good in transit dengan barang terkirim. COGS dengan HPP. Purchase return dengan persediaan karena metodenya perpetual. Expense kita isi beban lain-lain. Unbilled kita isi dengan hutang pembelian belum ditagih. Ada pertanyaan dengan akun-akun yang ada di sini Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu semuanya nggih, akun-akun ini ya? Mohon maaf Pak, kalau misalkan tidak ada akun barang terkirim, gimana Pak? Dibuatkan akun barang terkirim. Tapi kalau ya? Tapi kalau Bu, kalau apa namanya? Di soal itu tidak ada pengirim, dikirim barang kepada, diterima barang dari kayak gitu tuh nggak pakai barang terkirim aman. Tapi secara PSAK, secara pernyataan dan akuntansi keuangannya itu salah. Karena pengakuan transaksi penjualan atau pembelian itu diakui ketika barang sudah keluar dari gudang pembeli atau penjual atau dalam proses pengiriman. Jadi ketika pengiriman barang delivery order itu sudah ada jurnalnya. Nah, barang dalam proses perjalanan menuju tujuan, itu namanya good in transit, barang terkirim. Nah, ketika kita membeli barang juga masih dalam perjalanan, namanya unbilled goods. Jadi tidak ada akun itu tidak apa-apa. Neng secara akuntansi salah maksud saya. Secara prinsip-prinsip accounting dalam pernyataan standar akuntansi keuangannya tidak benar karena memang pengakuan transaksi pembelian penjualan itu diakui ketika
barang sudah dalam proses pengiriman. Walaupun faktur belum sampai ke tujuan, begitu barang sudah dalam proses pengiriman atau penerimaan di perjalanan, di sana sudah ada transaksi terkait dengan mutasi persediaan maupun transaksi penjualan dan pembelian. Ngoten Bu? Oh, nggih Pak, matur suwun Pak. Nih, baik Bapak Ibu juga sudah, kita klik next. Di sini production default account itu untuk aktivitas produksi atau perusahaan manufaktur. Karena perusahaan kita dagang bukan manufaktur, kita skip Bapak Ibu, jangan diisi apa-apa di sini. Tapi kalau manufaktur diisi work in process inventory, persediaan dalam prosesnya apa, BDP-nya apa. Variance selisih antara beban sesungguhnya dengan beban yang dibebankan berapa. Expense account, biaya tenaga kerja langsungnya akunnya apa. Ini kalau manufaktur. Karena kita dagang tidak kita isi dulu. Next. Metode persediaan. Di soal metode kita FIFO Bapak Ibu, maka kita pilih FIFO. Jangan keliru. Sini ada warningnya. This method cannot be changed after you start making transaction. Metode persediaan tidak bisa diubah kalau Anda sudah mulai transaksi. Maka di sini harus benar. FIFO, next Bapak Ibu. Terakhir di langkah persediaan, kita diminta untuk memasukkan data barang dan jasa. Kita tadi punya daftar barang dan daftar jasa, ngimpornya satu-satu, maksudnya dagang dulu, barang dulu baru jasa. Kita akan mengimpor barang Bapak Ibu, kita klik yaitu import. Cari filenya, langkahnya sama. Daftar persediaan. Open. Ekstrak data. Hapus baris pertama di data sumber di variable source. Definisikan kolom Bapak Ibu sama. Item kategori ke item kategori. Smartphone ke smartphone, tablet ke tablet, item number, description, unit 1 ke unit 1, default harga jual 1 ke selling price 1, total cost ke total cost. Kita turunkan Bapak Ibu, quantity ke quantity, gampang. Parent item ke parent item, cari parent item, mana dia? Oke, ngisor Bapak Ibu bawah. Sales tax codes ke kode pajak penjualan, sales tax codes, PPN, P ke PPN. Kemudian purchase tax codes, P ke PPN. Turunkan ke bawah, sudah pol. Di bagian bawah ada required field. Item tipe persediaannya inventory part. Barang yang kita impor ini barang dagangan maksudnya. Tadi saya matur tipe persediaan di akhir itu ada 3. Inventory barang dagangan, non-inventory supplies, service untuk jasa. Kemudian inventory part type, tipe persediaannya adalah finished goods, barang jadi. Ampun, at openingnya dicetak. Sudah Bapak Ibu, sampai di sini? Baik, ada masalah? Jika tidak,
pastikan at openingnya ini sudah tercentang. Lalu kemudian karena di sini nggak ada tanggal, Bapak Ibu, kita nggak perlu khawatir tentang date format. Kalau di data Excelnya nggak ada tanggal, ya aman-aman saja. Tapi kalau di data Excelnya di sini ada tanggal, ya kita harus menyesuaikan format tanggal di sini dengan tanggal yang di available source. Sudah impor data Bapak Ibu? 13 records imported. 13 record. Oke. Ini barang-barangnya sudah terimpor. Langkah selanjutnya ada Bapak Ibu, kita akan mengimpor jasa. Jangan next, kita masih di sini di item. Klik here to import lagi, tapi yang kita ambil sekarang adalah jasanya. Klik here. Cari filenya yang jasa. Empat B ya. Ekstrak data, hapus baris pertama, petakan, definisikan. Service number ke service number, item number, service name ke item description, sales price ke price, mana price, dev selling price, sales tax ke kode penjualan, sales tax, PPN kita definisikan ke PPN, P ke PPN. Inventory type ke item type, service ke service, unit 1 ke unit 1 Bapak Ibu. Ampun. Kemudian di required file inventory part type kita isi other materials. Ya, gimana Bu? Kok saya nggak ada service number ya? Gimana Bu? Yang saya tidak ada service number ya Pak? Nggak ada service. Iya. Di sini nggak ada service. Di inventory type-nya item tipe. Pilih item tipe ya Bu. Service number. Item Service tipe. number. Item tipe service, pilih service nanti. Ini yang service number tidak item tipe maksudnya. Sebentar. Di sini tuh Bu ya, bener di sini kan? Iya. Inventory type, pilih item tipe. Nanti dipilih di sini ada inventory part non service, pilih service. Kemudian at openingnya kita centang. Gimana Bu? Gambarnya kesini kurang bagus, ketinggalan. Anu ya, gambarnya kurang bagus ya Bu. Ya. Oh sini. Ini kan di item tipe saya J01 ini ke inventory part. Sebentar. Saya masih di service number Pak. Sebentar. Dari atas ya Bu, saya cek dari atas ya. Ya. Bentar. Saya kecilkan dulu. Service number ke item number, oke? Bentar. Ya. Service name ke item description, oke? Service name. Ya. Sales price ke dev selling price 1.
Sales price ke dev selling price 1. Iya. Sales tax codes ke sales tax codes P kita definisikan ke PPN. Ini kita definisikan P ke PPN. Oke? Oke. Inventory type ke item type. Pilih item tipe. Source data service kita definisikan ke service. Pak, ini item tipe, inventory tipe, item tipe ada service ya? Service, ya, service ke service, ya. Unit. Unit 1 ke unit 1. Ya. Ya, Pak. Makasih. Ya. Bagian bawahnya ada yang kayak punya saya, kadang ada yang tidak muncul Bapak Ibu. Kadang ada yang nggak muncul di request file itu, ada yang tidak muncul juga. Kalau muncul kayak punya saya, inventory part type diisi other materials. Sampun? Nah, kemudian add openingnya dicentang. Lalu impor data, klik impor data. 3 data terimpor. Maka sudah muncul di sini Bapak Ibu di atas biasanya. Di bagian atas sudah J01, J02, J03, tipenya service. Ya. Sudah. Jika sudah kita masuk langkah terakhir Bapak Ibu. Ini disambung apa istirahat dulu ini Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Kita jeda dulu. Jeda dulu Pak. Tinggal satu maghrib. Oh ya, baik, saya juga belum mandi. Habis ini ngisi pengajian juga saya. Nggih. Baik Bapak Ibu. Kita sampai di inventory. Kita masih punya 2 kamar fixed asset dan kamar trial balance neraca saldo awal untuk checking kebenaran data kita. Insya Allah jika Bapak Ibu longgar besok sore ba'da asar, kalau pagi saya ada kajian sampai duhur, ba'da asar kita bisa belajar menyelesaikan setup awal ini Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu longgar, nanti malam Bapak Ibu bisa berlatih lagi sampai dengan inventory, membuat data baru. Nanti mudah-mudahan videonya saya tinggal pulang ini nanti sudah jadi, nanti bisa dinikmati di YouTube saya. Ngoten kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya dari siang sampai sore ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya agak pelan-pelan banget ini, nggak apa-apa karena baru pertemuan pertama. Jika pertemuan pertama kok lancar-lancar, berarti besok bisa ngebut gitu kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lah, langkahnya dari sini kita klik quit Bapak Ibu. Klik quit. Data belum disimpan, kita simpan dulu, klik yes Bapak Ibu. Ya. Maka data kita sudah tersimpan. Yang penting Bapak Ibu ingat data ini disimpan di mana. Ngoten nggih? Nanti kalau buka lagi sudah bisa. Baik, dari file kita klik exit Bapak Ibu. Close data yes, backup data yes. Klik backup sukses. Kita sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya sepanjang hari ini bersama saya. Mudah-mudahan tidak bosan dan nanti bisa Bapak Ibu kompeten ketika ujian.
Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jadi matur nuwun Bapak Ibu. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi